Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada sore hari ini di tempat ini, tepatnya di Cafe Predator di Kota Tengah. Sebelumnya perkenalkan saya Harun Syarif Zakaria, Kasubag Hukum KPU Halmahera Utara. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya berkenan memenuhi undangan KPU Kabupaten Halmahera Utara dalam acara sosialisasi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dengan tema bercerita pemilu tahun 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita pada sore hari ini Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara. Saya sapa dan hormat. Yang pertama sebelah kiri saya Pak Abdul Jalil, beliau mengampu divisi hukum dan pengawasan. Yang di tengah Bapak Ilham Paludukuri, beliau mengampu divisi perencanaan data dan informasi. Yang terakhir di paling ujung Ibu Asmawati Marsauli, beliau mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia atau disingkat Sosdikti, Parmas dan SDM. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sore ini mungkin kita akan bincang santai saja kaitannya dengan pemilu 2024. Untuk itu kesempatan pertama saya persilakan ke Ibu Asmawati untuk menyampaikan kaitannya dengan pemilu 2024 sekaligus membuka kegiatan kita pada sore ini. Pada Ibu Asmawati saya persilakan. Terima kasih Pak Subag Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat-sahabat dan sekalian. Tak lupa sebagai insan yang beriman, dapat kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan satu agenda, yaitu baca kitab pemilu tahun 2024. Yang saya hormati Pak Kadif Hukum dan Pengawasan, Kadif Perencanaan dan Data Informasi, saya PK yang paling keren, Pak Subag Hukum dan SDM Kabupaten Halmahera Utara, Pak Ben yang berkesempatan hadir, dan para staf Kabupaten Halmahera Utara yang juga masih eksis sampai pada sore hari ini. Tak lupa yang saya hormati dan terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan media online maupun cetak yang sudah bersedia dan sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami pada sore hari ini. Sore hari ini kami mengundang rekan-rekan wartawan di sini untuk baca kitab pemilu 2024. Sebelum orang lanjut, mungkin saya buka saja dulu sebagai ketua divisi yang mengampu divisi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agenda hari ini saya buka dengan resum. Langsung saja pada tema, kebetulan saya juga memprediksi sistem, mungkin saya lebih ke bagaimana, dan hari ini sudah memasuki hari ke-6 untuk rekrutmen KPPS. Sehingga kenapa kami undang media di sini? Ini bagian dari media sebagai ladang atau bahan informasi kami lebih cepat yang mungkin bisa dipublish di media masing-masing untuk menginformasikan bahwa sampai pada hari ini
KPU secara keseluruhan lagi melaksanakan rekrutmen KPPS di wilayah kerjanya masing-masing. Dan sebagaimana informasi juga kepada teman-teman rekan wartawan bahwa kita di Katu Halmahera Utara kurang lebih 606 TPS yang tersebar di 196 desa yang ada di Halmahera itu sendiri, sehingga kami KPU Halut merekrut kurang lebih 4.242 KPPS yang tersebar di 606 TPS itu sendiri. Lokasi khusus ada di NHM, ada kurang lebih 4 TPS, di Lapas ada 2 TPS, dan yang reguler 600 TPS. Jadi kami berharap, saya selaku BPCC berharap ya teman-teman media yang sudah berkesempatan hadir untuk membantu KPU untuk menginformasikan kepada masyarakat di Halmahera Utara secara keseluruhan. Dan untuk informasi terkait dengan rekrutmen asal persyaratan bisa langsung ke BPS bisa setempat. Mungkin itu sedikit dari saya. Nanti jika ada apa-apa yang perlu kita diskusikan, nanti kita diskusikan. Kemudian kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ditambahkan dari data dan dari hukum. Saya berikan semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada Pak Irham kaitannya dengan perencanaan data dan informasi. Pemilihan umum kepada Pak Irham, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi, pimpinan KPU Pak Jalilin dan Ibu Semati yang berada di divisi sosialisasi, teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan saya yang bidang divisi data dan informasi. Maka di tahapan saat ini kami perlu menyampaikan bahwa tadi tanggal 16 KPU telah menerima surat suara dari ekspedisi pengiriman yang dilakukan di beberapa minggu kemarin nanti kemudian dan itu telah diterima tadi oleh KPU. Surat suara benar benar secara kuantitatif lengkap dari jenis pemilihan presiden, DPR RI, kemudian DPD RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota di empat dapil di seluruh kabupaten. Ini salah satu informasi penting yang disampaikan ini. Nah, kebetulan di saat ini KPU juga dalam rangka melindungi hak pilih, kami melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai instansi vertikal dalam rangka melindungi pemilih. Melindungi warga negara yang memiliki hak pilih memenuhi syarat sebagai pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik di luar daerah, namun terdaftar di TPS di luar daerah karena kepentingan tertentu. Mereka pada hari pemungutan suara menyalurkan hak pilih di Halmahera Utara. Nah, karena secara prosedur ada syarat pindah memilih yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, maka peran media sangat penting dalam menyebar informasi terkait dengan syarat pindah memilih. Sebelumnya kami juga
menyampaikan bahwa daftar pemilih tetap yang kami tetapkan pada bulan Juli 143.139. Pasca penetapan DPT tersebut, tentunya tahapan daftar pemilih tetap DPT tadi yang baru saja saya sampaikan dalam rangka untuk melindungi hak pilih tersebut berbeda. Kalau kita memotret pemilu 2019, setiap warga negara yang mau melakukan pindah memilih itu waktu yang ditentukan 3 hari sebelum hari pemungutan itu orang bisa melakukan pindah memilih tanpa melengkapi dokumen sebagaimana yang diatur dalam PKPU pada pemilu 2024. Di pemilu 2019 itu orang melakukan pindah memilih hanya menggunakan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga sudah bisa proses pindah memilih dilayani oleh BPS maupun BPK dan KPU. Berbeda dengan pemilu 2024, ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh setiap pemilih yang memilih karena tambahan dokumen, misalkan kriteria pindah memilih yang diatur dalam peraturan KPU 30 hari sebelum hari pemungutan itu bagi warga negara yang melakukan studi atau melanjutkan melaksanakan pendidikan di luar daerah. Kemudian kategori pindah memilih dengan kategori pindah domisili itu dapat dilayani di 30 hari sebelum ada 9 kategori yang mungkin saja itu telah kami publikasikan di setiap melalui akun resmi kami. Tapi substansinya dari pelayanan KPU pada hari pemungutan suara dapat dilayani 30 hari sebelum hari pemungutan itu memilih kategori pindah domisili dan orang yang melakukan pendidikan karena ada kepentingannya untuk sekolah di luar daerah itu dapat dilayani lebih sebelum hari pemungutan suara. Tetapi dari kategori pindah memilih karena kepentingan melaksanakan tugas itu masih dapat dilayani 3 hari sebelum hari pemungutan berdasarkan putusan. Nah ini kawan-kawan media semua, ini salah satu problem yang nanti kita hadapi bersama jika sementara dalam forum diskusi kita sama-sama bagaimana untuk mitigasi terkait dengan pemilih yang kategori yang orang melakukan pendidikan melaksanakan kepentingan dan pendidikan terhadap di luar daerah yang dia melaksanakan melanjutkan pendidikan, tapi setelah 30 hari sebelum pemungutan, 30 hari sebelum pemungutan jadi pertanyaannya bagaimana kalau bersangkutan pindah memilih dan kepentingan pendidikan tadi atas standar kelas. Secara prosedur, KPU tidak dapat melayani pemilih tersebut jika melakukan pindah memilih karena kepentingan tadi. Kepentingan pendidikan atau kepentingan pindah memilih dengan kategori pindah domisili. Pergerakan penduduk inilah hak setiap warga negara. KPU tidak dapat membatasi pergerakan penduduk yang masuk dalam keluar. Nah ini salah satu problem sebenarnya. KPU tidak akan sukses jika KPU berjalan sendiri tanpa melibatkan semua pihak. Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada media dan dipublikasikan informasi di sebuah luasan sehingga langkah mitigasi kita agar tidak terjadi pemilih yang nanti kita tentukan sebelum kurang 30 hari sebelum pemungutan yang belum melewati batas waktu sampai di hari 29 sebelum hari pemungutan ada saudara-saudara kita yang melanjutkan pendidikan di luar karena terlambat
mengurus pindah memilih ini berpotensi terjadi kehilangan pilih jika yang bersangkutan menggunakan kategori sebagai pindah pilih. Karena pelayanan untuk pindah memilih dengan kategori sebagaimana saya sampaikan tadi itu hanya dapat dilayani 30 hari sebelum. Berbeda dengan kategori pindah memilih karena kepentingan melaksanakan tugas atau kepentingan pekerjaan, kepentingan karena sakit mendampingi keluarga yang sakit atau rujukan dokter setempat dengan fasilitas rumah sakit yang tidak baik sehingga dia sakit yang standar itu dapat dilayani 7 hari sebelum utang. Nah yang soal tadi saya contohkan begini, misalkan di tanggal 16 Januari kan, berdasarkan peraturan Kpu dibatasi pada tanggal 15, 30 hari sebelum hari itu terjadinya tanggal 15. Pertanyaannya, jika di tanggal 16 Januari ada pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Utara, misalkan di Taman, yang karena kepentingan pekerjaan datang ke Sumatera Utara merubah dokumen kependudukan karena syarat biasanya saat ini syarat untuk pelamar yang memasukkan lamaran salah satunya adalah KTP berdomisili di daerah yang dituju. Misalkan yang bersangkutan KTP-nya diubah menjadi KTP Kalimantan Utara, datang ke Kalimantan Utara di atas tanggal 15 tahun 17. Nah yang bersangkutan secara otomatis tidak dapat dilayani sebagai pemilih pindah memilih karena sudah menjadi bagi suatu kebutuhan 3 hari sebelum hari utang. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan pada hari utang dapat menggunakan pilih dengan menggunakan kartu elektronik KTP atau tidak? Berdasarkan Undang-Undang 7 bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DP dapat menyalurkan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan kartu elektronik. Frasa dalam Undang-Undang 7 yang dimaksud adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sementara pemilih tersebut tadi terdaftar dalam DPT Sasa, DPT alternatif. Karena ini pemilu secara nasional, maka DPT yang dimaksud DPT secara nasional. Apakah yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan kategori sebagai pemilih DPK dilayani pada jam 12? Yang pastinya saat ini KPU melakukan sistem digitalisasi sehingga KPPS tadi diproteksi dengan cek DPT online. Jadi bagi pemilih yang masuk ke TPS menggunakan KTP sebelum dilayani di cross check, cek DPT online dan memastikan pemilih tersebut terdaftar pada di DPT atau tidak. Jika yang bersangkutan terdaftar di salah satu DPT asal, maka yang bersangkutan tidak dapat dilayani karena berdasarkan Undang-Undang 7 pemilih yang dimaksud adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. DPTB dapat menentukan hak pilih pada hari pemungutan suara. Karena yang bersangkutan terdaftar, yang bersangkutan terdaftar di DPT. Nah ini sebuah target yang patut kerjasama itu bersama media dalam rangka untuk mitigasi salah satu dalam menyampaikan informasi awal kepada pemilih. Bisa yang bersangkutan menyalurkan hak pilih di hari utara, tapi menggunakan kategori sebagai pemilih normal, tidak memilih yang diberikan waktu 7 hari sebelum pemungutan. Tapi berpotensi yang bersangkutan hanya tidak dapat menyalurkan pilih diberikan hanya suara, jadi sebenarnya dapat 4 di luar dari 3 karena untuk DPR provinsi berbeda dapil sehingga untuk Kalimantan Utara yang sebetulnya DPR RI, DPD dan Presiden. Nah kekhawatiran kami soal pemilihan tadi yang sudah memiliki kartu Kalimantan Utara, tapi ini kemudian
berapa para TPS di daerah yang tidak ada jaringan internet KPPS dan mampu akses TKP dengan baik. Tapi tidak dapat mengakses KPPS tidak mengakses TKP dengan baik. Sehingga kemudian tersebut bisa saja lolos ini sementara yang bersangkutan sudah datang. Nah, problem ini saat ini ada langkah untuk memitigasi karena PPK kami sudah siapkan di daerah-daerah tertentu yang jaringan internetnya belum maksimal, maka ada satu PPK sekretariat yang standby di daerah yang ada internet. Jika KPPS dapat mengakses cek dengan baik, maka mengirim NK dari lokasi TPS melalui SMS, sehingga NK tadi nanti dicek di daerah yang ada di PPK. Jadi langkah ini untuk mitigasi seperti itu sudah aku sudah mampu minimalisir dalam rangka untuk potensi orang menggunakan perlindungan dari ketentuan. Tapi apakah ini sebagai solusi yang terbaik? Sebenarnya tidak. Mesti ada langkah-langkah lain karena ini penting, sehingga perlu kerjasama teman-teman media menyebarkan informasi secara serentak bisa ini. Kami meminta dari seluruh media untuk syarat sebagai tidak memilih nanti materinya kami sampaikan dari memang kami sudah menggunakan penyebaran informasi lewat media sosial atau kami berkumpul karena terlihat respon publik terhadap alamat FB itu dengan jumlah DPT 143.000, responnya di atas 100. Ini belum representasi dari seluruh bisa sehingga bekerjasama kita di sisa waktu jadi 50 hari ini ada full untuk menyebarkan informasi soal tata cara penyaluran ini yang sebagai mana saya contohkan tadi terkait dengan kategori pemilih karena kepentingan pekerjaan kalau orang yang bekerja di instansi harus ada didukung dengan bukti surat tugas dari pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tugas. Karena itu salah satu syarat yang kemudian KPU masukkan dalam fitur, salah satu fitur yang sidali. Karena sidali sudah terintegrasi dengan peraturan KPU. Nah, sehingga ini perlu kerjasama dengan begitu juga dengan TPS lokasi khusus. Untuk Sumatera Utara kita memiliki 2 TPS lokasi khusus, satu di NHM dan di Lapas. Di Orang PKN kami mengunjungi di khusus di PTN. Sudah informasi yang disampaikan dari pihak HRD ada pemilih yang terdaftar dari TPS khusus sudah dilakukan bersih sebagai. Kemudian ada juga karyawan yang termasuk di sana. Ini juga problem potensi penambahan pemilih di sana dari jumlah pemilih yang keluar dan yang masuk. Tapi informasi terakhir masih ada perlimpahan, untuk pemilih yang dirumahkan dan karyawan baru yang masuk masih bisa diatasi. Surat-surat masih diatasi. Hanya saja secara prosedur, apakah mereka terdaftar di TPS asal atau tidak dimiliki? Nah, sehingga dinamika ini sebenarnya terjadi teman-temannya bahwa pernah teman-teman itu mengikuti proses copet di bulan April kemarin sampai yang berakhir pada bulan Juni yang ditetapkan DPT. Ada kategori pemilih yang tidak dikenal yang sempat viral. Dalam peraturan KPU di pemilu 2019 untuk pemilih yang tidak dikenal itu dikategorikan sebagai pemilih tidak memenuhi syarat.
sehingga sangat mudah teman-teman PPS dan ahli mencoret jika pada saat tahapan coklit tidak kenal pemilih tersebut dicoret. Dalam perintah peraturan baru pada tahun 2011 pemilih yang pangkali mencoret pemilih yang tidak ditemukan itu dicoret. 2024 KPU tidak menggunakan metode itu dalam coklit. Pemilih yang tidak ditemukan maupun pemilih yang tidak dikenal tetap dia memenuhi syarat sebagai pemilih. Ini karena DP 4 yang KPU terima dari Mendagri dan DPT pada pemilu terakhir KPU menggunakan di Pilkada 2020 itu sudah terintegrasi dengan daftar agregat kependudukan, sehingga dipastikan data yang dimiliki oleh KPU adalah benar-benar data sumber datanya dari capil dari NIK-nya milik warga negara, sehingga KPU secara prosedur tidak dapat mencoret pemilih tersebut. Hanya saja pada saat coklit tidak ditemukan. Tidak ditemukan bukan berarti kan tidak memenuhi syarat, tapi tidak ditemukan karena dalam ruang lingkup petani yang sangat kecil, sehingga ini KPU dengan kebijakannya bahwa jika tidak ditemukan bukan berarti pemilih itu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih memenuhi syarat. Saja petani tidak ditemukan karena pada saat coklit yang disebutkan kepentingan pekerjaan, meninggalkan rumah, kepentingan yang lain meninggalkan rumah, sehingga tidak ditemukan pada saat coklit, pada saat petani mendatangi rumah pemilih. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa pada saat coklit pemilih tidak dikenal itu di Kecamatan Kebelo dan sekitarnya itu cukup banyak. Pemilih tidak dikenal. Bukan berarti yang tidak dikenal tidak memenuhi syarat secara prosedur, memenuhi syarat. Tapi ini juga salah satu problem jika KPU tanpa melibatkan media dan menyampaikan informasi ini. Karena teman-teman media juga kami yakin bahwa di beberapa komoditer di pemilu-pemilu sebelumnya banyak pemilih yang tidak mendapatkan cek pemberitahuan. Cek pemberitahuan, pemilih tidak mendapatkan cek pemberitahuan dari KPPS justru karena KPPS tidak mengenal pemilih tadi yang tidak dikenal. Padahal substansinya dong ada. Tapi KPPS tidak menemukan mereka karena tadi masyarakat di kesempatan pemilu karena masyarakat orang yang datang dengan pekerjaan, berubah KTP, Pak Bos hari ini rendah murah, tempat pindah di tempat begitu sini mau sehari tempat pindah tempat lain, jadi itu kayak memakai itu tidak cari tempat yang nyaman, sehingga basis coklit kita menggunakan basis RTRW. Teman-teman media saya minta teman-teman media cuma membayangkan Solgam Sungi, desa yang begitu luas. Hari ini orang kontrak di Nusa, 1 bulan kemudian dia pindah di Kariana. Ini orang setelah tentukan dia sementara wilayah coklitnya di wilayah RTRW. Sehingga mentari yang tadi dia berada di Nusa, dia terbagi menemukan yang bersangkutan di dulunya di pilkada terdaftar di Nusa. Pilkada kontrak di Nusa di saat pemilu sudah kontrakan dan di dalam murah dia pindah ke sana. Tapi nama terdaftar di Nusa. Saat coklit bangkali dibatasi yang wilayah kerja dan coklit dari koloni di terlalu baik ada di karya. Nah ini kategori pemilih yang tidak ditemukan. Padahal substansinya di atas. Apa dampaknya pada menjelang hari pemungutan suara dan distribusi cek pemberitahuan ini? Pantali di wilayah Nusa dengan siapa sendiri mulai Nusa dan diterapkan. Ini berpotensi bisa saja diserahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung. Memang secara prosedur, jika KPPS tidak menemukan pemilih tersebut, dikembalikan secara berjenjang, dikembalikan ke KPPS, serahkan ke KPPK. Nah ini yang kekhawatiran kami, bahwa ada yang mengaku keluarganya mengambil dokumen. Karena secara prosedur, jika tidak ditemukan pemilih tersebut, bisa berikan kepada pihak keluarga cek pemberitahuan ini.
Namun begitu lewat teman-teman media inilah KPU bisa menyebarkan informasi secara luas, sehingga akses informasi dari pemilih-pemilih tersebut yang tidak mendapatkan akses soal dia terdaftar di mana, nah bisa karena lewat media teman-teman media bisa mereka. Memang saat ini cek DPT online sangat mudah, tapi membuka akses secara luas bagi siapa saja silakan untuk masuk ke cek DPT online, bisa mengetahui tentang daftar terus. Jadi soal meskipun cek pemberitahuan kontra temukan juga belum bisa. Ini cek DPT online tentang daftar terus. Saat ini kami sudah mendesain sampai pada titik koordinat keberadaan TPS. TPS ini ada di mana, di satu terminal itu sudah bisa dicek lewat cek DPT online. Pemilik rumah pun diketahui masukkan. Jadi misalkan saya cek, saya nama cek, saya terdaftar di TPS 11 di rumah Arif Ciko, terdaftar. Nah, kekhawatiran kami ini, akses ini yang tidak tersampaikan kepada pemilih tadi yang tidak dikenal, pemilih yang tidak dikenal, belum tahu ceknya lewat mana, sehingga dong menggunakan KTP saja, datang di TPS pakai KPPS cek DPT online pun Anda daftar di sini. Pertanyaannya, apakah kalau juga kemusuhan yang sangat luas, akses yang jauh itu sangat betul. Nah, ini juga salah satu problem di wilayah kita. Tapi kalau jujur saya, kami optimis dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, yaitu jika bekerja sama dengan pemilih. Tadi saya dengan puas dan timnya menjadi suara-suara di penentuan dengan pihak kepolisian dan Bawaslu sampai antar di gudang. Itu menjadi prosesnya agak berat, bersih. Jadi padahal ini suara-suara saya memang ternyata ini cuma taruh di TPS untuk begini. Saya juga secara pribadi tapi proses pengiriman yang turun kawal ketat, intinya berdatangan yang terbatas keluar yang dikali kasih suara di pos ini suara harus dibuka. Dan dari proses pelayanan akhir di awal proses terkesan rumit, artinya distribusi negara melayani itu melindungi pilih. Jadi kalau membayangkan saat ini orang mengkampanyekan bahwa dia melakukan mimpi, iya, emosi, bahwa emosi, prosesnya perlu panjang untuk hari menentukan suara itu. Tapi dia mendengar di luar sama orang itu. Dan menurut saya, menurut hal itu saya tidak bukan. Rugikan negara, perbuatan yang merugikan negara itu pasti. Saya secara pribadi mengikuti proses itu, proses pelayanan pemilu itu dimulai dari Combli. KPU membentuk pentari bayar satu pentari itu 1 juta. Pentari dibayar. Semangatnya mau diikuti. Ini kan sama begini, terus pasang semua dalam pengambilan, terus sumbung data, terus pasang karena monitor data, rugi terus bayar monitor data. Sama halnya di TPS, terus siapkan saudara semua pemilih, siapkan TPS, terus berdiri TPS, bentuk KPPS, surat suara silakan monitor data. Orang lain kita berhak. Itu secara pribadi juga saya secara pribadi ketika melalui proses penyelenggaraan pemilu, intinya
Sebenarnya ini ke depan, juga ke depan itu berubah. Memilih itu wajib, tapi menentukan pilihan berhak. Saya sudah menilai ke depan itu memilih itu wajib, tapi menentukan menentukan pilihan berhak itu berpotensi berpartisipasi memilih di situ. Negara menyatakan harus kurang triliun menyelenggarakan ini. Kemudian ketinggian mengatakan datang ke TPS itu kami bisa. Kenapa kewajiban untuk penyelenggara? Kewajiban untuk mengikuti barang ini tidak proses dan KPU, BPS, KPS dan KPU yang sengaja menggunakan ini. Sulayan sudah masuk di DPT itu tidak begitu soal pengertian tidak, tapi secara nasional ini soal pengertian bersama atau pada intinya atau juga sebagai pemilih bukan cuma penyelenggara. Saya juga terlepas dari penyelenggara, saya pemilih untuk menentukan tubuh pemimpin. Jika ini partisipasi saat ini KPU kejar 70%, KPU target maksimal 70%. Nah kalau untuk kalkulasi 76% kan dari utara itu ada 43.000 DPT. Kalau dari 76% masih ada 24%. Cuma teman-teman kembali kembalikan 20% dari 143.000. Ada berapa ini? Di antara tidak ada walaupun 70%. Berdampak tidak secara material, dampak begitu. Kenapa? Karena TPS KPU ini menghitung jumlah TPS ada 600 TPS dengan 143.139 pemilih. Jadi istilah ada yang hangus. 143.000 surat suara 28% itu tetap sulit. Saya contohkan di Kecamatan Tobedo, setiap momentum pemilu itu ada 26.000 DPT, kurang lebih berarti 26.000 di Pekara, dia turun 25, 23, tapi orang datang cuma dia mesti setiap momentum ada 8.000 sekian lagi orang datang. Tapi itu adalah hal yang biasa. Lalu sebenarnya saya secara kembali kok ini jangan juga biasa. Ada 8.000 sekian. Surat-suara yang sudah dicetak, surat-suara yang tersedia menggunakan anggaran negara semuanya kan sia. Nah itu salah siapa? Itu tadi bisa menyalahkan siapa, tapi tolong sama-sama mengoreksi bahwa mungkin ini kurang, apakah kurang sosialisasi, kurang menyampaikan informasi, kesadaran masyarakat soal bagaimana pentingnya untuk datang menentukan pilihan. Jika itu saya secara pribadi saya melihat bahwa sebelumnya ke depan itu bahwa data di KPU sebenarnya wajib menentukan pilih bahwa hak tapi memilih itu wajib. Itu sudah undangan tentukan seperti ini konsultasi undangan konsultasi hari ini terdapat beban moral, jauh dari seluruh itu, sorry kita ini terburuk besar. Dan tempat, dia boleh kan negara itu besar. Karena berpikir mungkin negara itu untuk dunia. Bagian antara yang golput ini, kesan saya untuk yang golput. Kalau kamu media, itu ini ada tes. Dari mana orang yang belum menganggap bahwa pemilu itu ada tes, itu terlalu ibadah saya. Iya, saya momentum pemilu adalah ibadah. Kenapa? Misalkan hari ini kau pilih pemimpin di hari pemungutan suara, kau pilih pemimpin yang tepat. Pemimpin itu dia bangun, jalan bangun, salah persalahan untuk kepentingan orang banyak, maka itu jadi amal jariah kalau dekat Islam. Amal jariah, kalau saya. Tapi yang penting waktu pemilihan bukan malas atau memilih sebagai jadi pemilih cerdas. Sebenarnya pemilih cerdas itu larang juga untuk menjadikan buat pemilihan itu jadi amal jariah.
Menurut saya, ini pertanyaan saya. Nanti kembali soal diskusi problem tadi yang kita sampaikan, perlu diskusi lanjut. Tapi itu kalau pandangan saya tadi soal bagaimana memilih itu ke depan itu saya bukan Tuhan. Dan memilih sama sekali. Kami harus mulai memuaskan. Tapi yang saya kan apa? Masalah itu Tuhan. Kalau bisa orang putus dulu. Tapi kami itu menurut saya. Ketika mengikuti proses penyelenggaraan ini, seperti itu, keseriusan. Serius, berada di dunia itu melayani pemilih yang datang ke TPS. Satu saya tidak pilih di bidang konsekuensi ini. Bagaimana hak itu dihargai, tapi kok sendiri yang Tuhan itu tidak menggunakan. Negara menghargai, tapi sendiri tidak menggunakan. Harus gawat, setelah kita tetap. Ini bagi saya. Mungkin itu dari saya yang kurang bisa maaf nanti teman-teman yang saya yakin bahwa pengalaman kedua dari teman-teman cukup matang sehingga ini dan risiko apa yang tadi keluar dari saya akan problem ini pilkada dan bentuk dari kesempatan teman-teman soal bagaimana akses pelayanan yang ada untuk langkah-langkah mitigasi atau bisa teman-teman kami meminta saran dan masukan. Itu di kesempatan begini saya akan berikan. Baik, terima kasih. Saya kira kalau Tuhan bahas mengenai data pemilih ini menarik saja dan biar habisnya karena pengalaman pemilu dari tahun ke tahun ketika terjadi sengketa dan lain-lain pasti masalahnya selalu saja data pemilih. Baik, untuk selanjutnya kita tanya dengan masalah hukum dan pengawasan. Saya persilakan Pak Abdul Jalil akan menyampaikan materinya kaitan dengan hukum dan pengawasan. Pak Abdul Jalil, saya persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kolega saya anggota KPU, Ilham Prof. Mawati, rekan-rekan media, apa kabar ini? Selamat tak jumpa ya. Karena kurang adanya persoalan hukum di KPU jadi rasanya jarang datang. Kalau dulu ada di pilkada diskualifikasi itu full. KPU terus, sekarang itu rasanya tuh ini dong. Jarang-jarang suka lupa lagi kita bilang. Kalau dulu itu luar biasa partisipasi media tinggi akibat dari persoalan hukum. Jadi kalau rumusan pembikin pemilu itu, misalnya saya disuruh dengan kawan-kawan media ini, masalahmu adalah kerjaanku. Jadi kira begitu sepakat ya? Tapi jangan ada orang masalah. Tapi dalam hati kecil ini bermasalah. Teman-teman sekalian, menarik tadi memang diskusi begini seperti ini harusnya sering kita gelar karena penting kita untuk check and balance. Teman-teman media perlu juga mengingatkan kami KPU mengawasi secara kelembagaan karena harus sama-sama menjadi kewajiban kita untuk pastikan proses pemilu ini berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, disinilah KPU hadir di sini untuk mari sama-sama sebelum menjelang hari pemungutan kita juga semacam napak tilas dari tahapan pertama sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini kita tahu bersama-sama bahwa saat ini kita berada di satu tahap penting, yakni tahapan kampanye. Bagaimana teman-teman dan kami menikmati tahapan kampanye ini? Tentu secara ideal kita menginginkan bahwa tahapan kampanye ini dilaksanakan sesuai yang kita sepakati bersama. Menurut sekalian, kalau kita lihat desain kepemilikan orang ini,
di Indonesia ini electoral justice system kita itu semangatnya adalah keterkaitan, dan tidak mungkin salah satu lembaga atau satu pihak itu powerful untuk melaksanakan pemilu ini. KPU, Bawaslu, DKPP secara bersaing kelembagaan sudah ditentukan tugas dan tanggung jawabnya. KPU tentu menjadi lembaga administratif pemilu, kemudian Bawaslu yang mengawasi, DKPP yang menjadi hakim bagi penyelenggaraan lembaga ini. Teman-teman media menjadi sosial kontrol kepada seluruh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu ini. Begitu secara nasional kita lihat sangat tidak mungkin peran media itu tidak terlibat di tahapan pemilu ini, karena salah satu, kalau tidak salah ya, salah satu pilar demokrasi itu, pilar keempat demokrasi adalah media massa atau cetak dan wartawan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tracking dari awal, memang kalau tidak masalah, kalau tidak memiliki masalah hukum, hampir tidak ada sebagian masalah hukum, tapi memang karena dapat diselesaikan dengan baik sampai di tahapan kampanye ini, sehingga tidak, saya pikir sampai sejauh ini mungkin nanti masukan-masukan juga dari media sejauh mana trust publik terhadap KPU Halmahera Utara ini dan skupnya kecil secara nasional. Kami di sini tidak terlalu bertanggung jawab karena lombanya berbeda-beda. Tapi bagaimana publik Halmahera Utara melihat sejak pertama tahapan pemilu itu kira-kira trust publik terhadap integritas lembaga ini bagaimana itu perlu ada tanggapan dan masukan. Tugas kami sederhana, Bapak-Ibu sekalian, secara langkah-langkah yang kami ambil, kami tentu menunggu masukan dan kritik saran dari teman-teman terutama media. Kenapa? Karena momentum ini kalau tadi pagi luar biasa ya, sampai ke untuk yang kita sebut DP dalil fikihnya atau dasar hukumnya, wajib, hak dan seterusnya. Nah, saya pikir sebagai warga bangsa kita bertanggung jawab. Tersepakat dulu di situ, kita bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Karena kenapa? Lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai berprofesi media, penyelenggara dan seterusnya, kita sama-sama berkepentingan. Bahkan saya sering katakan bahwa pemilu itu seluruh elemen bangsa itu berkepentingan, seluruh elemen bangsa berkepentingan. Ya, baik itu bahkan TNI Polri saja itu berkepentingan. Tadi dijelaskan bagaimana tugas komisi dalam rangka mengawal pemilu ini. Nah, kita semua juga lepas dari profesi kita, saya mengawal proses transparansi misalnya media adalah teman-teman sekalian bagian dari pemilih, bagian dari orang yang disiapkan secara administrasi untuk melaksanakan pemilu ini. Jadi yang terpenting adalah sejauh mana peran pribadi kita, apakah kita sudah terdaftar, kita sebagai peserta, apakah kita sebagai pemilih. Ya, kalau sebagai pemilih pasti harus mengurus dirinya untuk terdaftar dulu. Kalau sebagai peserta, ya memang harus diadministrasikan kembali. Untuk itu, teman-teman sekalian, semestinya kita sudah nyatakan, memanifestokan ini ya, bahwa pikiran yang pemilu, karena memang ini adalah kesepakatan bersama kita, seluruh masyarakat, seluruh bangsa yang bersepakat bahwa pemilu itu kita sudah sepakati melalui undang-undang yang dilaksanakan selama 5 tahun. Untuk itu amanah ini perlu dijaga. Tentu dalam rangka melaksanakan tahapan-tahapan itu ada banyak hal yang mungkin tidak bersesuaian menurut pandangan Bapak-Ibu sekalian. Akan tetapi jangan khawatir, karena desain electoral justice system kita menyediakan kanal ataupun proses hukumnya sampai di ujung, sampai di akhir. Jadi Bapak-Ibu sekalian bisa merasa sebagai komponen kecil dalam pemilu ini, kemudian kehadirannya tidak dihadirkan oleh penyelenggara atau oleh pelaksana pemilu ini, dimunculkan saja. Tapi misalnya Anda sebagian tidak diakomodir dalam pemilu sebagai pemilih, tidak diakomodir sebagai pemilih di daftar pemilih tetap, maka ada prosesnya. Tidak menutup kemungkinan Anda saat ini belum terdaftar, tapi nanti diurus untuk menjadi bagian dari pemilih di pemilu nanti. Jadi proses ini belum berakhir. Sampaikan ke
saudara-saudara atau teman-teman yang lain bahwa jika melihat infografis dirinya dalam pemilu dan tidak pemilu ada kesempatan. Begitu juga undang-undang pemilu itu menyediakan kanal yang lain untuk bagi mereka yang menuntut pemilu. Jadi kalau misalnya tahapan ini Anda tidak puas di keadilan Anda rasanya tidak terpenuhi oleh penyelenggara, Anda juga memiliki hak untuk menempuh ataupun memperjuangkan keadilan masing-masing. Jadi kalau misalnya di KPU Halmahera Utara ada hal-hal yang secara kepesertaan belum merasa adil, silakan Anda tetap jalur-jalur misalnya sampai ke jalur Mahkamah Konstitusi, bahkan ke PTN dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kalau saya dari Divisi Hukum memotret KPU secara kelembagaan itu tugasnya lebih administratif. Jadi kami undang-undang diamanahkan sebagai manajer pemilu untuk memanage tahapan ini. Prinsip dasarnya adalah KPU itu sudah, kalau di media perspektifnya berbeda. Kami sebagai penyelenggara itu yang harus teman-teman sekalian pastikan di diri atau di keseharian kami bahwa predictable process but unpredictable result. Jadi teman-teman KPU itu penyelenggara harus memastikan prosesnya harus diprediksikan. Hari ini bikin apa, besok bikin apa, targetnya apa, sampai tahapan-tahapan terlaksana sesuai dengan yang disepakati waktunya. Nah, hari ini misalnya kalau bisa Kementerian DPP itu dilaksanakan bulan Juni, maka tuntas di bulan Juni. Pencalonan sampai ditetapkan sebagai calon tetap itu di bulan November, maka diselesaikan sampai bulan November. Alhamdulillah kemarin tahapan-tahapan itu kami masih berkomitmen terhadap aturan-aturan ini. Nah, setelah prosesnya pasti, prosesnya diprediksi, maka unpredictable result. Jadi hasilnya tidak boleh diprediksi. Nah, saya pikir ini semangat kita bersama. Jangan bisa sedikit ada anasir atau ada persepsi bahwa barang ini tergantung KPU, barang ini tergantung Bawaslu, tahu semua ini. Nah, saya pikir sudah, karena memang sampai dari sejarah pemilu itu pikiran itu tidak terbukti secara hukum, kan pikiran gitu. Ya sudah, kalau pengamal kemudian pelaku atau peserta politisi ini bisa melakukan itu, tapi kalau penyelenggara hampir mustahil kami untuk memastikan kali ini yang menang ini. Memang kalau kita melihat perkembangan terkini secara nasional, kami juga sadar betul bahwa ada persepsi kepercayaan publik itu mulai turun ke penyelenggara, karena ini akibat dari proses instrumen negara yang ujungnya ke KPU itu diawali dengan hal-hal yang mungkin sama-sama diketahui. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kami bisa menjawab, KPU secara nasional bisa membuktikan bahwa integritas dan netralitas lembaga ini masih terjaga sampai sejauh ini. Soal persepsi itu hak Anda untuk menyampaikan atau mengungkapkan, tetapi bagi kami bisa membuktikan itu, sehingga persepsi itu kami jadikan nilai yang positif untuk lebih bekerja dalam rangka melaksanakan apa yang saya hati. Teman-teman sekalian, masa kampanye sudah hampir hari ke 10 lebih ya. Nah, sebentar lagi, karena masa kampanye di pemilu kali ini dia agak lebih singkat dibandingkan pemilu 2019. Kali ini 2024 hanya 75 hari, tetapi yang sebelumnya sekitar 264 hari masa kampanye. Singkat ini memang bagi kontestan mungkin singkat, tapi bagi penyelenggara ini adalah waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup untuk pertemuan antara partai politik atau peserta dengan pemilih. Kami sudah simulasikan itu dan rasanya cukup. Peran bagaimana teman-teman civil society yang lain, tentu harus kita dukung sama-sama bahwa proses ini harus secara transparan,
maka kampanye ini pun kita dukung. Ya, sebisa mungkin kita sama-sama mensosialisasikan dan publikasikan bahwa ini mereka yang secara sadar menyatakan diri sebagai peserta pemilu, maka tolong dikenali, tolong dipastikan rekam jejaknya sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau begitu boleh saja, tapi kalau sekampanye misalnya teman-teman dorong salah satu kandidat, nah itu kita kurang moral masing-masing. Dan itu ada proses etik dari teman-teman lembaga sendiri. Tapi yang kami sarankan adalah mari sampaikan partai politik yang berkontes, kemudian calon-calon yang berkontes pun boleh disampaikan. Kenapa? Lihatlah bagaimana kami menyediakan fase di mana kita ketahui beberapa hari yang lalu kan ada debat pilpres, itu bagian daripada komitmen KPU untuk secara ideal menyampaikan ini proses yang kami lakukan seleksi secara administratif dan lain-lain. Selanjutnya secara gagasan dan seterusnya kami sampaikan pula memfasilitasi untuk masyarakat itu bisa mengenali calon-calon yang nantinya berkontestasi di 2024. Saya pikir itu saja ya yang perlu teman-teman sekalian. Sampai jauh ini di Kampung Madura Utara belum ada peristiwa ini, saya laporkan saja. Dan nanti kalau bertanya-tanya, tapi sejauh ini belum ada satu pihak pun yang menyoal atau menduga KPU ini produk-produk hukum atau putusan-putusan KPU yang disoal oleh pihak lain atau peserta ke lembaga penegak hukum lainnya. Apabila sudah sekarang belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Sehingga proses ini bisa dilaksanakan dengan riang gembira, dengan bahagia, karena tadi 14 Februari adalah hari kasih suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Delegasi materinya. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh tiga pimpinan tadi. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Langsung saja saya beri kesempatan. Tapi karena formatnya komputer datang, jadi saya kira santai itu. Kalau ada pun yang perlu ditanyakan yang disampaikan, langsung saya persilakan. Pastinya saya kira motivasi biru ini juga menjadi sebuah motivasi kami juga dari media, karena selama bukan kami respon kita ini Indonesia khusus daerah kami yang pastinya sampai hari ini yang setahu saya dan mereka dicoba melakukan dan di daerah ini dalam bentuk demonstrasi saya sebenarnya adalah biar ada yang cinta, tapi untuk kita bahwa benar-benar sampai hari ini ada yang seperti dan seperti ini. Saya kira 10 tahun yang lalu saya mengikuti pemerintahan belum ada lagi saya. Tapi kabupaten kota yang menjadi presiden KPU luar biasa. Maka ketika hari ini saya sudah memiliki apabila sebuah momen yang dibikin sama. Sesungguhnya
Ridwan Kamil juga meminta supaya KPU sebagai wadah keputusan berikan tersebut mendampingi kami juga dan itu juga kami dari bagian dari KPU maka melindungi ini. Jadi kan orang sama-sama bahwa karena saya ketiga dan teman ketika duduk terus itu orang juga bahwa sebenarnya studi yang bilang itu sesuai lain 11 bagian dari jurnalis dulu lebih yang seperti itu sih terus. Tetapi apa yang menjadi ajaran semangat sesungguhnya kalau memang ini benar-benar kita mau full power untuk sesali, mari kita buat kesepakatan. Ya, saya kira kalau kesepakatan ini juga tidak didampingi dengan sekelas kopi dan lain-lain, saya kira juga itu juga menjadi sebuah kepincangan demokrasi bagi seorang politik. Iya, tadi saya sama teman-teman, saya jujur lebih baik saya terbuka soal hal ini. Ya, saya tidak bilang yang besar. Saya hanya menggunakan bahasa-bahasa ini supaya ini menjadi sebuah ilustrasi dari nasional KPU. Ini bisa disampaikan kepada ketua KPU karena ketua KPU itu sebenarnya latar belakang profesinya dari jurnalis, ya, orang jurnalis. Pasti dia juga paham soal itu. Sehingga bagi kami kalau hari ini ketika kami mau bertanya, sesungguhnya itu sudah terjawab. Karena di dalam itu ada orang jurnalis. Jadi hanya saja suka saja ya negara agar dalam momentum ini itu ada sebuah perencanaan khusus buat internet pasca dari ini dalam bentuk apa dan apa itu strateginya karena jujur saja sampai hari ini kami selalu menyampaikan bahwa tugas jurnalis adalah seorang profesional itu yang diinginkan, tetapi setiap jurnalis itu dikawal dan dibimbing oleh perusahaan media masing-masing. Jadi hari ini kalau orang mau buat bapak ibu pebisnis dari internet yang betul-betul dengan KPU, hari ini mau sama pun terjadi. Walaupun itu sudah dikawal dengan Instagram, Facebook dan lain-lain, tapi ketika link berita memang yang di era digital ini, saya kira tidak satu dalam politik ini seluruh publik yang sudah menggunakan Android pasti akan mengetahui itu dan akan menjangkau itu. Karena sampai hari ini media cetak dan media elektronik sudah bermain dia luar biasa dengan pesat dari penting dan digital ini luar biasa. Untuk itu orang minta supaya ini juga dapat dipahami sehingga setidaknya ada pemanfaatan berita-berita yang notabene itu menjadi hal yang paling penting untuk bangsa dan negeri ini. Sehingga itu notabene dibuat satu kesepakatan sehingga tidak ketika teman-teman menyampaikan itu kepada redaksi yang mereka semangat itu tidak ditanya lagi, tidak diragukan lagi. Kita sudah ada satu kesepakatan dan itu diketahui bersama untuk kepentingannya apa, bukan soal merugikan penduduk tidak, tetapi untuk menyelamatkan bangsa ini sehingga ketika hal-hal tertentu ini dipahami. Saya kira itu tidak membutuhkan porsi banyak dan besar, tidak bisa pasti Tuhan positif dan yang sederhana seperti ini. Hanya saja ya tadi pertanggungjawab mereka secara media masing-masing itu yang juga harus betul dipahami oleh pihak komisioner itu. Saya kira mungkin saya tidak jauh, hanya itu saja. Terima kasih karena ya KPU Pak Ilham dan Ibu Ismawati Ketua KPU sudah kami untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang ada di sini jajaran KPU. Pastinya saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau disampaikan? Ditanya dari kegiatan beberapa hari.
Silakan. Hilang masing-masing organisasi itu. Cek. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan saya hormati tiga anggota KPU yang telah melaksanakan Bisa saja Pak. Kalau boleh nama sama dari bagaimana sebaiknya. Oh iya. Terlepas dari itu, perkenalkan saya atas nama Rustam Gawang, biasa disapa dengan Untam, dari kabar Halmahera. Jadi langsung saja. Yang pertama, saya sedikit menyentil lokasi khusus yang ada 2 titik yang telah dipaparkan oleh anggota KPU tadi. Kedua titik ini saya kira ini perlu lebih KPU lebih serius dalam mengawal hak-hak pemilih, sebab apa yang disampaikan dari rekan kita tadi, ada yang baru masuk, ada yang dirumahkan. Nah, ini menjadi salah satu problem menurut saya juga sepakat demikian, sebab pasti ada penambahan, dan ini makanya dari data itu pastinya KPU ini akan dibilang saja fusi pastinya ada data, tapi saya sedikit tekankan bahwa KPU lebih serius, sebab hal ini harus mengetahui data yang ada di contoh salah satu TPS khusus di LHM tadi. Data dari keseluruhan TPS itu berapa banyak. Nah, kemudian di lapas juga berapa banyak. Ini data ini perlu kami ketahui, sehingga ini juga bagian dari publikasi kita ataupun menyampaikan ke publik, masyarakat dapat membaca dan mengetahui, oh ternyata di lokasi khusus ini jiwa pilihnya sekian untuk pemilih. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau saya kembalikan ke moderator. Lanjut atau mau ditanggapi dulu? Oh lanjut. Tapi silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Ya, nama saya Faisal Pua dari media Harian Halmahera. Ya, terkait dengan sosialisasi ini, saya kira sudah banyak disampaikan oleh komisioner KPU maupun teman-teman wartawan. Soal data tadi disampaikan oleh Pak Il, memang saya kira ini jelas, dan memang rata-rata KPPS di tingkat bawah pada saat pemilihan ada misalnya masyarakat yang notabene punya KTP luar terus memilih bukan hanya presiden, tetapi mulai dari DPR kabupaten sampai presiden. Ini yang menjadi persoalan. Jangan sampai ini jadikan salah satu temuan, karena memang mungkin sosialisasinya sudah ada, tapi memang teman-teman KPPS itu tidak paham. Hampir rata-rata contoh kasus seperti ini yang terjadi. Cuma memang orang tidak bermasalahkan. Jika di tahun ini kalau memang masalah ini masih memang terjadi, sudah pasti ada masalah baru yang nantinya ditemukan oleh KPU. Karena memang contoh di kampung saya memang ada beberapa warga Jawa yang kemudian masih berKTP Jawa, tapi ketika memilih bukan hanya dikasih surat suara presiden, tapi semua mulai dari DPR kabupaten sampai tingkat presiden. Kami minta kepada KPU agar memberikan sosialisasi yang matang terhadap teman-teman KPPS. Jangan sampai masalah yang kecil ini bisa dibawa ke ranah hukum apabila ada orang-orang yang paham terkait dengan proses ini. Mungkin dari saya demikian, saya kembalikan Pak Mukhairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masukan dan pandangan wartawan dan mungkin kita tanggapi, yang ada adalah laksanakan. Tidak ada yang salah dari itu. Kenapa? Karena RPD ini punya segudang
senjata yang tidak memperdebat. Mau digeser lagi ke POB, Anda ada di lapangan ya, Anda punya data ya, Anda punya bersama para pemilih, para peserta iya. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang juga disampaikan, tapi selebihnya kami sekali lagi terima kasih masukan itu luar biasa, menjadi cambuk yang positif. Mudah-mudahan gaya ini akan dirubah. Hasilnya kami sedikit dari kepercayaan. Memang rekan-rekan media sempat disakiti hati karena langkah-langkah yang diambil mungkin tidak bersesuaian. Ini menjadi masukan juga kami, sehingga mudah-mudahan hari ini dan hari esok tidak terulang lagi. Sekali lagi masukan-masukan tadi bagi saya luar biasa, dan mungkin teman-teman kami juga minta yang lebih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kita yang saya katakan di sore hari ini. Memang alhamdulillah keresahan yang selama ini teman-teman alami mungkin hari ini sudah sampaikan di tiga. Jadi saya dan teman berdua ini berkomitmen baik apa yang disampaikan oleh Jovi tadi. Jadi kami sebenarnya mau yang seperti ini, diberikan saran, dikritik ya, supaya kami membenahi secara terbuka. Memang terus sadari bahwa kesuksesan menyelenggarakan pemilu ini akan sukses berjalan sendiri. Mestinya peran medis. Nah, di kesempatan ini juga tadi Pak Jalil kan bukan untuk menanggapi soal tadi, untuk melaksanakan. Jadi karena tong ini ada prosedurnya, mestinya terangkat pimpinan, kemudian metodenya bukan yang sama seperti yang secara tertulis untuk lewat MOU dalam rangka menyelenggarakan tahapan di mendekati dan ini lebih maksimalkan penyebaran informasi. Kemudian kita lanjut setelah rapat bersama terkait dengan melibatkan teman-teman media. Karena memang kalau tanpa teman-teman media, jujur saja bahwa orang bukan apa, bukan berarti total percaya diri secara terang, tapi rasa tanggung jawab bersama soal bangsa ini, sehingga teman-teman media itu sangat penting jika hadir bersama-sama dengan KPU dalam rangka menyebarkan informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan. Jadi terus 3 komite di sini mau akan bahas yang rapat pimpinan untuk mengatur jadwal, karena masih ada waktu ini atur jadwal bersama, itu kan ini yang pertama dan terakhir, tapi akan selamanya bersama-sama dalam rangka sukses. Atas nama lembaga juga aku minta maaf bagi teman-teman media mungkin karena kesibukan kami masing-masing divisi berbagai kegiatan sehingga belum sempat duduk bersama. Memang di tahapan pemilu ini pun kali ini sedari kali ini. Jadi sahabat di hari-hari berikut untuk tetap sama-sama, dan mungkin teman-teman media juga lebih banyak yang datang, karena nanti disampaikan kepada yang bisa datang atau yang cepat datang karena ketersinggungan atau minta maaf. Nah, saya alami menanggapi dari tadi utama tadi terkait dengan pemilihan TPS khusus ini kita bersama. Dan semangat mendirikan TPS di lokasi khusus semangatnya adalah meminimalisir potensi
warga negara yang melakukan pindah memilih sehingga tidak tercukupi dalam penyediaan surat suara, sehingga ditetapkanlah harus TPS Lotsus. TPS Lotsus substansinya adalah pemilih yang pindah memilih di sana. Karena memotret pemilu 2019, pelayanan bagi pemilih pindah memilih itu surat suara tidak ikut pindah. Surat suara tidak ikut pindah. Misalkan orang dari Manado pindah memilih di Halmahera Utara, pemilih saja pindah ke surat suara yang terikut, sehingga menggunakan surat suara yang ada di Halmahera Utara. Jadi kalau misalkan kami tetapkan DPT 143.139, proses pencetakannya ditambah dengan 2% dari 143.139 itu tetap harus sediakan surat suara pada hari pemungutan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pemilih pindah memilih tadi yang jumlah ribuan, meskipun ini pemilu yang mereka dapatkan hak pilihnya adalah presiden, kalau pindah antar provinsi hanya presiden, tapi kelebihannya kampus siapa hanya 2% dalam setiap TPS. Satu TPS maksimal 300, 2% hanya 6 suara yang tersedia. Jadi kalau jumlah pindah memilih yang begitu banyak, misalkan di NHN yang jumlah karyawan yang di atas 800, ini ketersediaan surat suara di Desa Kabogo itu saat ini naik kurang lebih 2 TPS luar NHN. Berarti kelebihan surat suara kalau maksimal 300 ada sampai TPS anak 2 TPS 12. Ini tidak bisa terlayani pemilih di sekitar situ, karena NHN masih masuk kategori Desa Kabogo, sehingga metode ini diubah berdasarkan analisis di KPU RI dan juga putusan Mahkamah Konstitusi di Pilkada 2020 terkait dengan pemungutan suara susulan. KPU mendirikan TPS di sana, itu diizinkan. Dasar itulah di Pilkada 2024 diberikan TPS khusus dalam rangka menjawab soal kesulitan bagi pemilih pindah memilih yang cukup banyak di lokasi perusahaan. Nah, dari jumlah memang sudah ditetapkan dalam DPT itu termasuk dengan jumlah pemilih yang ada di lokasi khusus NHN. Nah, pasca ini juga nanti kami akan mengirimkan data jumlah pemilih yang detail kepada teman-teman media. Kemudian kami juga tambah informasi terkait dengan ada pemilih yang dirumahkan di karyawan NHN dan pemilih karyawan baru yang termasuk. Itu benar, tapi sampai hari ini pihak manajemen belum menyerahkan secara resmi jumlah detailnya Pak yang keluar dan yang pensiun dan itu dirumahkan, kemudian yang masuk Pak. Tapi secara keseluruhan saya menyampaikan bahwa angkanya masih berimbang antara yang keluar dan yang masuk, sehingga ketersediaannya surat suara di sana itu masih bisa melayani pemilih di sana. Nah, secara detail kita bisa sampaikan melalui teman-teman kemudian nanti lewat bincang atau sahabat melalui WhatsApp soal jumlah tersebut. Nah, untuk pemilihan tadi yang misalnya yang dirumahkan, pemilih di TPS lokasi khusus ini kan berbagai pemilih yang berada di luar wilayah Malifut. Ada juga karyawan yang berada di Malifut dan Ikau yang pada hari pemungutan suara on-site ya. Sehingga data yang kami rampung ditetapkan di DPT itu rata-rata karyawan yang pada hari pemungutan suara itu melaksanakan pekerjaan di sana. Itu pelayanan terhadap mereka dalam rangka menjawab soal peristiwa di 2020 kemarin yang KPU tidak dapat melayani di sana karena belum ada dasar hukum. Dasar diri soal dasar hukum, sehingga pemilih yang melaksanakan pekerjaan yang lain itu akan dilayani di sana. Nah, teman-teman media perlu kami sampaikan bahwa awal koordinasi KPU dengan pihak manajemen PTNH itu dalam menetapkan roster karyawan itu per tahun, menetapkan roster per tahun.
Sehingga untuk pemilih untuk pemungutan suara di Februari nanti itu baru roster baru gitu. KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemutahiran itu sudah dilaksanakan pada bulan April namanya. Kalau menunggu sampai di 2024 baru roster itu diberikan, maka itu tidak dapat mendirikan TPS khusus. Karena proses pemutahiran normal seperti di TPS reguler, sehingga yang diberikan data oleh pihak perusahaan KPU. Dan HYF juga dalam rangka mitigasi dan sampai karyawan kehilangan kerja, sehingga dalam analisa soal kepastian pemilihan pemungutan itu 2024 belum dapat dipastikan, tapi karena komitmen untuk menjalankan peraturan KPU, mereka sudah tetapkan soal karyawan yang berada di pemungutan suara yang bersuara itu harus ditetapkan on-site tidak bersuara. Tapi karena kondisi ada kata usia setelah produktif harus pensiun, ada yang sudah dirumahkan, dan kemudian ada karyawan baru sehingga ada perubahan data, tapi sesuai prosedur proses tidak memilih. Misalkan orang ternate yang masuk jadi karyawan NHYF pasca penetapan DPT, maka proses tidak memilih tentu sebagaimana pemilih-pemilih yang lain kita disebut di TPS reguler. Jadi yang bersangkutan mengurus pindah memilih melalui KPU memindahkan yang bersangkutan pindah memilih ke TPS lokasi khusus. Dan prosesnya tidak memilih. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau melalui KPU memindahkan yang bersangkutan pindah memilih ke TPS lokasi khusus. Dan prosesnya tidak memilih. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau orang sudah ditetapkan di TPS lokasi khusus dan dia dirumahkan, prosesnya sama, pindah memilih. Meskipun pada hari pemungutan dia menggunakan KTP, tapi dia bawa dokumen pindah memilih. Karena tadi yang bersangkutan telah terdaftar di DPT, meskipun itu TPS lokasi khusus, tapi sudah daftar di DPT, sehingga yang bersangkutan balik ke TPS asal dapat menggunakan hak pilih dilayani jam 7 sampai jam 12 sebagaimana pemilih yang terdaftar oleh DPT. Berbeda jika yang bersangkutan misalkan tidak terdaftar oleh TPS lokasi khusus, kemudian dirumahkan dan tidak terdaftar juga di TPS asal, di TPS sesuai alamat untuk KTP, bersangkutan mungkin dilayani sebagai pemilih DPK karena tidak terdaftar dalam DPT. Jadi pelayanan kita memilih bagi TPS khusus itu sama halnya dengan pemilih yang lain, tidak ada perbedaan yang sama. Karena yang bersangkutan meskipun di TPS lokasi khusus tetap terdaftar dalam DPT. Begitu juga di lapas. Di lapas kami minta data koordinasi dengan Kalapas menyampaikan data yang ke KPU itu bahwa warga binaan yang hari pemungutannya masih menjalani masih dapat binaan di bawah. Nah, sehingga nanti pada saat ini di hari kemerdekaan ada asimilasi. Nah, sehingga asimilasi ini dari dipengaruhi perubahan jumlah pemilih di TPS di lokasi khusus di warga binaan. Jadi itu di luar dugaan, karena yang bersangkutan dalam asimilasi dibebaskan. Nah ini kembali ke TPS asal juga pelayanan yang sama, tapi berkoordinasi dengan penanggung jawab di TPS lokasi khusus berapa pemilih yang pindah bagi proses tidak memilih untuk membekali dokumen sebagai syarat memilih pada pemungutan suara di TPS asal. Nah sehingga untuk potensi penambahan tadi yang ditentukan oleh teman-teman media bahwa sampai yang masuk banyak, kalaupun yang masuk banyak, kami sudah sampaikan ke pihak manajemen soal prosedur ini untuk kepentingan pekerjaannya pindah memilih sesuai dengan tersediaan surat TPS lokasi. Kalau sudah tidak tercukupi TPS lokasi khusus, misalkan yang keluar 50 dirumahkan, kemudian yang masuk 100,
Sementara kita sediakan surat suara 2% dari 300 paling aman. Kalau yang keluar 50 masuk 100, artinya bahwa ada potensi 46 orang hilang pilih. 44 karena anak dari 50 tadi sudah terjawab dengan yang keluar, tapi ada dari 50 karena ada cadangan tadi 2% dari maksimalnya 300 ada 6, maka ada yang 44 orang. 44 orang ini hilang. 44 orang ini masih di wilayah desa, di wilayah kecamatan Malifut, masuk ke KPU berbeda dengan 2019. Lebih dari suka mau pilih di mana. Saat ini KPU menentukan tindak pemilihnya harus dari sini, karena KPU menganalisa keterpenuhan pemilih DPT di TPS itu. Kalau sepuluh mesti dipidana di TPS yang lain, sehingga hak pilih tidak ada. Memang secara prosedur bahwa 2% itu digunakan bagi pemilih yang keliru coblos dan rusak 2%. Tapi pelayanan bagi pemilih DPTB tadi surat suara terikut, dia pindah itu surat suara terikut. Surat suara yang disediakan adalah surat suara yang bersedia di TPS. Begitu juga bagi pemilih yang meninggal saat ini, kami berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil melalui kategori itu diserahkan yang memiliki akte kematian. Bahkan saat ini itu di FB innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja itu tentang nama itu tidak telat ini sama meninggal konfirmasi ke PPK, cek di desa itu benar nama ini, cek di DPT orang. Memang kalau cek DPT online harus NK, tapi nama melalui user admin di KPU itu bisa. Nama itu pastikan ditandai, yang meninggal ditandai. Jadi untuk pemilih yang meninggal dunia saat ini menerima resmi dari Dinas Dukcapil melalui Dirjen Dukcapil itu PKPURI sampai ke kota. Itu pun KPU tidak serta-merta dari dokumen tersebut akte kematian kan KPU matikan, memberikan keterangan mati tidak, tapi melakukan faktual, memastikan. Karena ada beberapa nama yang kami terima akte kematian juga lengkap, tapi orangnya masih hidup. Iya. Dan itu terjadi di Kabupaten Maluku Utara sama Jafar Sundukoko, mantan bendahara lama. Beliau dalam kuasa Tuhan masih memberikan umur yang panjang, tapi Dinas Dukcapil berani oleh keputusan yang bersangkutan almarhum. Iya, jadi data yang kami terima tidak serta-merta langsung diintegrasikan melalui Tuhan, verifikasi dan faktual. Begitu juga pemilih yang kategori perubahan status dari TNI dan Polri, dan dari TNI yang Polri yang pensiun dan yang sipil perubahan status menjadi TNI Polri. Itu pun kerjasama dengan TNI Polri kami dapatkan nama itu dan sudah bertanya. Jadi saat ini untuk perkiraan bahwa nanti terjadi mobilisasi pemilih yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kali ini ruang sempit, karena yang datang masuk itu menggunakan sistem pemberitahuan sama KTP. Pembentukan KPPS yang tadi disampaikan oleh Bosra basisnya RTW. Bahkan Bang yang kemarin mencobit itu dilibatkan menjadi KPPS. Karena dia yang mencobit, dia juga dilibatkan menjadi KPPS untuk kepentingan pendistribusian pemberitahuan. Jadi dari aspek pengawasan melalui teman-teman KPPS semua memprotek lewat cek DPT online. Lewat cek DPT online. Datang cek, orang datang coblos sekali, coblos pakai undangan. Karena di Penawang misalnya tadi ada di Perufa, dia dapat undangan di coblos di Perufa. Padahal dia KTP ini kan dia tinggal soal kopinya di Kariangan. Ada yang balik saja bisa pakai KTP tadi dengan mudah menggunakan KTP. Tapi tadi cek DPT online itu bisa diidentifikasi, jadi dia terdaftar di
sana, tidak bisa. Berbeda dulu mereka bawa KTP kan antri dilayani. Sekarang pakai KTP diwajibkan untuk cek debit online. Dan itu saksi sebelum saksi dibekali itu. Karena informasi ini sudah disampaikan ke partai politik. Jadi pastinya partai politik menyampaikan ke seluruh saksi soal pemilihan menggunakan KTP jangan dulu dilayani sebelum cek dpt online. Jadi jika dicek dpt online, nyala terdaftar harus paksa. Nah kalau paksa bisa ada konsekuensi pidana. Karena coba saya pikir setelah. Kalaupun yang bersangkutan terlalu kalau dia belum coba tetap tidak bisa dilayani. Pelayanannya bisa. Proses asal terdaftar di DPP. Seperti itu. Jadi kalau KPU dapat melakukan mitigasi soal pemilih tadi proses masa itu alhamdulillah sudah dimitigasi oleh KPU melalui cek DPP. Terus serta merta pembayaran. Nah itu yang tadi saya sampaikan katanya bagaimana pembayaran terjadi tadi. Dan betul yang tadi itu menggunakan stay di sekretariat satu staf PPK di daerah itu jadi karena misalkan di ini tentu saya identifikasi di Kecamatan Loda itu daerah-daerah tertentu terjadi sebesar tertentu terjadi. Tapi telepon masih bisa untuk jaringan internet tidak bisa. Sehingga SMS masih bisa. SMS di daerah yang ada jaringan di suku itu SMS etikanya cek yang bersangkutan terdaftar. Nah kalau di Kecamatan Loda itu orang profesionalnya masih kental dari masuk pembangunan tak bisa. Yang repot sih dalam kota repot. Namun begitu berperan media rawannya itu ada di Sumatera rawan soal potensi pemilihan tadi nama memang tidak dikenal bukan tidak menyusahkan maksudnya keberadaan tapi alhamdulillah itu memang akses internetnya yang cukup maksimal jadi masih bisa diakses. Mungkin itu ya dari kami nanti soal jumlah pemilih di TPS khusus yang disampaikan lewat data supaya diinformasikan. Itu dari saya kembalikan. Dari UAS mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup? Sedikit? Oh, enggak. Mungkin kan jelas dan sebelum gua mengakhiri kayaknya kurang cukup. Ngomong DPT harus cepat kan gimana? Ada yang harus kayaknya. Kamu cidok harus Oke, terima kasih teman-teman yang berkesempatan. Saya tambahkan dulu informasi ini cek DPT online. Ini langsung titik koordinat TPS-nya. Saya terdaftar pada tahun ini. Halaman rumah keluarga zaman Arif zaman Ciko. Cek DPT fiturnya sudah sedia. Bisa coba teman-teman lewat KTP, bukan KTP kemudian masukkan NIK-nya di web cek DPT online. Langsung tahu. Kalau tak terdaftar berarti coba cek di Google cek DPT online. Cek DPT online. 1 menit saya minta waktu untuk memang jadi